Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan kesehatan yang kita rasakan pada hari ini. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang yang seperti kita rasakan pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja saya masuk ke dalam pidato saya yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Ada kisah menarik tentang kasih sayang ibu terhadap anaknya, yang kisah ini ada dalam hadis Sahih Bukhari. Suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang ibu dan dua orang anaknya yang kelaparan dan meminta makanan. Lalu diberilah oleh Aisyah radhiyallahu anha 3 butir kurma. Lalu ibu itu memberikan 2 butir kurma kepada masing-masing anaknya dan menyimpan 1 kurma untuk dirinya. Tetapi sebelum dimakan kurma tersebut, kedua anaknya sudah memakan kurmanya lalu menatap ibunya sebagai tanda masih kurang. Lalu ibunya tersebut langsung membagi 2 kurma tersebut dan memberikan jatahnya kepada mereka. Datanglah Rasulullah SAW dan Aisyah langsung bercerita tentang kejadian tersebut. Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang mengejutkanmu dari itu? Sungguh Allah telah merahmati ibu tersebut karena kasih sayang kepada anaknya." Itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, yang kalau di masyarakat kita ada ungkapan kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang anak sepanjang galah. Kasih sayang ibu kepada anaknya tidak akan luntur walau bagaimanapun kondisi anak, tetapi berbeda dengan anak yang kasih sayangnya terbatas hanya sampai galah atau tongkat untuk memetik buah. Walaupun kasih sayang anak kepada orang tuanya tidak seperti kasih sayang ibu pada anaknya, tapi syariat agama mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berkati kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya sekali lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari yang baru dibicarakan tadi, terkandung makna bahwa bakti kepada ibu lebih utama dan lebih diutamakan daripada ayah. Mengapa demikian? Sudah jelas bahwa ibu adalah orang yang paling banyak berkorban untuk anaknya. Bagaimana tidak? Beliau mengandung kita selama 9 bulan. Dengan beban berat tersebut, ibu jalani dengan ikhlas dan berharap untuk kebaikan dari anak yang dikandunginya. Setelah lahir, ibu akan menyusui kita selama 2 tahun, lalu merawat dan membesarkan kita sampai dewasa. Pantaslah berbakti kepada ibu lebih diutamakan daripada berbakti kepada ayah. Tetapi bukan berarti kita menyampingkan peran ayah dan tidak berbakti kepadanya. Kalau kita lihat, banyak ayah rela bekerja panas-panasan di bawah terik matahari, bahkan
mempertaruhkan nyawanya kala bekerja di ketinggian dan pekerjaan lainnya yang secara akal sehat sulit untuk dilakukan dan berbahaya. Maka dalam syariat Islam, berbakti kepada kedua orang tua itu atau birrul walidain adalah kewajiban dari seorang anak. Lalu bagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu? Kita jawab dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibu dan bapa dengan berbuat baik, yaitu dengan cara yang pertama, katakan yang menandakan keengganan kita atas apa yang diperintah atau ketidaksukaan kita terhadap perbuatan orang tua. Yang kedua, jangan membentak atau berkata kasar dan berkata dengan intonasi tinggi. Yang ketiga, hendaknya berkata dengan perkataan yang baik dan santun juga lembut. Yang keempat, merendah di hadapannya. Jangan bersikap tinggi dan sombong walaupun kita mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat atau kita yang disegani di masyarakat. Di hadapan orang tua, kita harus merendah dan mengalah dengan perasaan kasih sayang. Yang kelima atau yang terakhir, hendaknya kita mendoakan mereka dengan doa yang kebanyakan kita sudah menghafalnya, yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah saya dan kedua orang tua saya, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.